Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skill Sabila Al-Khalifi dengan nomor NIM 050202200038. Kali ini akan menjelaskan tentang rasionalisme dalam pandangan René Descartes. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme merupakan sebuah paham filsafat ilmu yang berpendapat bahwa akal mempunyai kelebihan tersendiri untuk mengetahui dan menyingkap prinsip-prinsip pokok dari alam atau berhubungan dengan kebenaran menurut nalar yang sehat. Selanjutnya yaitu sejarah singkat perkembangan rasionalisme. Paham rasionalisme ini muncul karena didasari oleh keingintahuan manusia untuk melepaskan pemikiran tradisional yang telah diterimanya. Namun, hal tersebut tidak dapat membantu dengan baik. Yang kedua yaitu Heraklitus merupakan seorang pelopor atau perintis pertama dalam paham rasionalisme. Ia menyerukan bahwa akal merupakan sumber ilmu pengetahuan pertama yang melebihi panca indera lain. Di bawah kontribusi tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, rasionalisme mulai berkembang. Dalam bukunya yang berjudul Organon ini, Aristoteles memperkenalkan rasionalisme dan juga merumuskan kaidah ilmu logika secara sistematis, yang kemudian hal ini diteruskan oleh Descartes. Sebelumnya, Aristoteles pernah menolak pemikiran dari aliran Sufastaion atau subjektivisme yang berpandangan apabila manusia menganggap baik, maka semua perkara apapun juga dianggap baik, ataupun bisa disebut manusia merupakan penentu dari segala sesuatu. Pada abad modern, filsafat Descartes atau aliran rasionalisme ini mulai muncul. Paham ini terus berjalan hingga filsafat idealisme Jerman, lebih lagi hingga filsuf Edmund Husserl, yaitu seorang pendiri aliran fenomenologi. Di masa Descartes, rasionalisme berkembang secara signifikan sehingga berlangsung lebih lama. Dapat disimpulkan bahwa rasionalisme merupakan konflik atau pertentangan sejak abad pertengahan serta munculnya paham humanisme yang berakibat timbulnya rasa kurang puas terhadap paham gereja. Biografi René Descartes. René Descartes disebut dengan Bapak Filsafat. Ia lahir pada 31 Maret 1596 di La Haye, Touraine, Perancis, dan meninggal pada 11 Februari 1650. Terdapat ide populernya yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Ia menegaskan bahwa satu-satunya dasar yang bisa dipercaya ialah akal atau rasio. Di usianya saat 8 tahun, ia memulai karir intelektualnya tepatnya di Collège Royal de la Flèche pada tahun 1604. Ia juga banyak mendalami pelajaran seperti disiplin ilmu logika, filsafat, matematika, dan fisika. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke Poitiers University. Di sana ia mendapatkan gelar sarjana bidang ilmu hukum, tepatnya pada tahun 1616. Descartes mendapatkan undangan dari Ratu Christina, kemudian ia diminta untuk mengajarkan filsafat di istana kerajaan. Hal inilah yang menjadi penyebab Descartes meninggalkan Belanda untuk pergi ke Swedia, tepatnya di tahun 1649. Pada Januari 1650, ia dinyatakan terkena penyakit pneumonia. Adapun buku-buku karya René Descartes antara lain Rules for the Direction of the Mind, Discourse on the Method, Principle of Philosophy, Dioptric, Meditations on First Philosophy, Passion of the Soul. Selanjutnya yaitu pemikiran filsafat René Descartes. Untuk mendapatkan kebenaran dari sebuah pengetahuan serta untuk membuktikan bahwa objek yang diamati itu hanya adanya bukan karena hayalan, ia menggunakan metode keraguan atau the method of Cartesian doubt, metode dan juga metode intuisi dan deduksi. Melalui kesangsiannya terdapat beberapa unsur metodologis yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk berpikir dalam menentukan suatu kebenaran. Terdapat
beberapa unsur antara lain tidak mudah menerima sesuatu yang dianggap benar, terkecuali apabila hal tersebut telah diyakini benar oleh diri sendiri. Yang kedua, dalam mempermudah penyelesaian sebuah masalah, maka harus memilah masalah hingga bagian yang terkecil. Yang ketiga, berpikir secara sistematis dengan memulai dari hal-hal kecil sederhana yang kemudian sampai pada hal-hal yang rumit. Yang keempat, agar tidak ada yang terlupakan, maka diperlukan adanya pemaparan secara gamblang serta pemeriksaan secara menyeluruh. Adapun tahap metode Cogito Descartes yang pertama yaitu perkara atau benda indrawi. Yang kedua, gerak, jumlah, dan volume. Yang ketiga, saya sedang ragu. Yang keempat, saya ragu karena saya berpikir. Yang kelima, jadi saya berpikir ada. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.